Tanya tentang hal ini. Bagaimana awalnya Umi menemukan Islam? Katanya begitu pertanyaannya. Dan Umi tak terlupakan. Saat itu Umi ketika kuliah, maka sebelum pulang Umi mampir ke perpustakaan dan Umi meminjam buku yaitu kitab suci Al-Quran. Saat itu Umi temukan, Umi bawa pulang ke biara. Malamnya Umi masuk ke ruangan baca, ruangan belajar, dan Umi mengambil kitab suci Al-Quran. Tetapi ketika Umi sudah memegang kitab suci Al-Quran, Umi pun bingung. Kitab ini mana yang depan, mana yang belakang. Mana yang atas, mana yang bawah. Maka Umi buka dan Umi lebih terkejut lagi. Bagaimana mungkin Umi bisa membaca kitab suci Al-Quran? Hurufnya itu kata orang Betawi panjang-panjang, bulat seperti cendol. Maka nggak mungkin. Dalam kebingungan itu Umi ingat ada kok kitab suci Al-Quran yang diterjemahkan. Nah, alhamdulillah besoknya Umi kembali, Umi memulangkan Al-Quran dan mengambil Al-Quran yang pakai terjemah. Mulailah kemudian malam hari dengan niat belajar, Umi membuka kitab suci Al-Quran. Maka saat itulah terjadi suatu kesalahan yang tidak disengaja, ternyata justru membawa berkah. Yaitu apa? Insyaallah. Ya, Umi membuka kitab suci Al-Quran itu seperti membuka kitab-kitab pada umumnya, termasuk Bible. Ternyata kebalik, apa yang Umi buka itu adalah bagian belakang. Dan paling belakang adalah surat An-Nas. Nah, Umi buka lagi, maka ketemu surat Al-Ikhlas. Ketika Umi ketemu surat Al-Ikhlas, maka ya Umi tidak mengerti, yang Umi baca itu yang pertama kali. Dan kemudian Umi bacanya tentu tidak dengan huruf hijaiyahnya, tapi dengan huruf Latin saat itu. Tentang surat Al-Ikhlas. Kalau sekarang insya Allah sudah lancar. Qul wallahu ahad, Allahu samad, lam yalid, walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, Subhanallah. itu sangat bersejarah bagi Umi. Nah, ketika Umi mempelajari kitab suci Al-Quran, mempelajari surat Al-Ikhlas itu, maka Umi setelah baca terjemahnya katakanlah bahwa Allah itu ahad dan seterusnya. Loh, ini benar. Ini betul. Ya memang menurut Umi, istilah Umi, ya memang Tuhan itu begini. Nah, istilahnya begitu. Jadi ini benar. Kenapa Umi bisa menyatakan ini benar? Karena Umi sudah mengetahui tentang sejarah gereja. Tentang konsili Nicea. Saat itu langsung connect. Umi mengetahui konsili Nicea tahun 325 Masehi yang hasilnya adalah menyatakan bahwa Tuhan itu adalah Trinitas. Tritunggal. Bapa, Putra, Roh Kudus. Saat itulah untuk pertama kalinya Yesus menjadi seorang Tuhan. Insya Allah. Luar biasa ya. Kesalahan membawa berkah. Mungkin signal saya di sini takutnya jelek. Nanti Bang Zuma silakan menanggapi. Jadi begini Umi, menariknya apa yang Umi rasakan itu berbeda ya. Kalau kami umat Islam, saya sendiri membaca Bible bukan mencari kesalahan Bible sebenarnya, tapi ingin tahu ajarannya dalam Bible itu seperti apa sih. Tapi justru yang saya pribadi temukan, saya bisa mengatakan bahwa kita umat Islam itu lebih percaya Yesus seperti yang dia ucapkan dalam Bible. Ya mungkin saya akan Bang Dazuma ini, ada yang mau ditanggapi atau disampaikan Bang, karena kolaborasi spektakuler kita adalah edukasi dari Bang Zuma dan Umi Rene. Monggo Bang Zuma. Baik, Masya Allah, Masya Allah. Saya tak henti-hentinya takjub ya sama Umi. Jadi kalau kita melihat dan mendengarkan apa yang dipaparkan oleh Umi tadi, itu betul. Beberapa tahun yang lalu, pertama kali saya
menyimak daripada sejarah perjalanan beliau sampai meninggalkan agama yang lalu masuk ke Islam, itu ya seperti yang diceritakan beliau barusan, bahwasanya dia membuka kitab suci Al-Quran, kebalik yang ditemukan itu. Nah, ada satu hal yang menarik di sini. Sebagai apologet tentunya, bahwa kalau saudara-saudara kita Kristen punya doktrin dan dogma, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Kita juga punya doktrin yang sangat kuat, yang nyaris saja terlupakan sekiranya para apologet ini tertidur semuanya. Apa itu? Yang dibacakan oleh Umi tadi barusan. Lam yalida walam yulad. Itulah doktrin Islam yang seharusnya ditegakkan sampai hari ini. Bahwa pencipta langit dan bumi itu tidak diperanakkan. Tidak beranak dan tidak diperanakkan. Di luar daripada itu, ketika ada sesuatu yang punya kuasa tapi diperanakkan, maka itu bukan Tuhan. Sekuat apapun doktrin itu datang, beritakanlah Injil, beritakanlah Injil, beritakanlah Injil. Tepis. Itu sudah enggak zaman. Karena Tuhan itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Itu poin. Jadi umat Islam hari ini, khususnya di negara yang kita cintai ini, harus kita tanamkan doktrin ini. Bahwa Tuhan pencipta langit dan bumi itu cuma satu. Bukan dua, bukan tiga, bukan membagi diri, bukan membela diri, bukan mengambil makhluk, mengambil rupa makhluk, lalu kemudian menyetarakan dirinya dengan makhluk, bukan mengosongkan diri setara dengan makhluk, tetapi intinya Tuhan itu ada, tapi laisa kamitslihi syai', tidak serupa dengan apapun. Itu juga diterangkan di dalam kitabnya teman kita Yahudi, Yeremia 10 nomor 6. Tuhan tidak serupa dengan makhluknya. Laisa kamitslihi syai'. Jadi kalau ada doktrin yang masuk, ya sampaikan aja, laisa kamitslihi syai'. Tuhan yang disembah oleh para nabi tidak bisa digambarkan. Tidak bisa digambarkan seperti apa wujudnya. Tetapi pencipta langit dan bumi itu ada. Apa buktinya pencipta langit dan bumi itu ada? Alam semesta ini ada. Ibarat kita melihat jejak hewan. Ketika kita tidak melihat hewannya, tapi kita melihat jejaknya, itu bukti bahwa hewan itu ada. Meski kita tidak melihat hewannya, tapi karena meninggalkan jejak, orang-orang yang berakal pasti sadar dan memahami. Hewan itu ada, buktinya jejaknya ada. Pencipta itu ada, buktinya alam semesta ini ada. Tidak akan mungkin sesuatu yang tidak ada menciptakan sesuatu yang ada. Karena dirinya aja tidak ada, gimana mau menciptakan yang ada? Karena alam semesta ini ada, maka tentu yang mengadakan itu adalah esensi yang ada. Itulah yang disebut wujud. Siapa dia? Allah Azza wa Jalla. Jadi tanpa melihat dia, bagi orang yang berpikir, tetap aja Allah itu ada. Allah tidak kemudian hilang oleh karena Allah tidak bisa dilihat. Oleh karena kita tidak bisa melihat Allah, oh Allah itu tidak ada. Bukan seperti itu. Makanya di dalam Islam, ilmu ihsan itu, sembahlah Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Dan kalau jika engkau tidak mampu melihatnya, karena memang engkau tidak akan mampu, maka ketahuilah bahwa Allah melihat engkau. Itu yang disebut iman. Nah, kemudian sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah, melalui komal kita ini di hadapan guru kita yang kita cintai dan kita sayangi, yang senantiasa kita doakan beliau sehat selalu, panjang umur. Saya ingin mengatakan begini, bahwa seharusnya yang kisru tentang konsep Tuhan, atau kisru tentang kitab suci, atau kisru tentang kenabian, atau kerasulan, atau keselamatan, atau kerajaan pencipta langit dan bumi itu adalah Islam dan Yahudi. Islam dan Yahudi, keturunan Nabi Ishak dan keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Kenapa seperti itu?
apakah yang satu ini tidak dipandang? Bukan gak dipandang, tetapi mereka kemudian tidak memiliki legitimasi dari para nabi. Ajaran mereka tidak memiliki legitimasi dari ajaran para nabi. Bahwa sesungguhnya nanti akan datang Tuhan pencipta langit dan bumi menjadi makhluk. Itu tidak ada dalam konsep yang diajarkan para nabi, baik itu nabi-nabi Bani Israel maupun kita, Nabi Ismail menurunkan Nabi Muhammad SAW, tidak pernah tersentuh sedikit pun pengajaran pencipta langit dan bumi itu akan nusul menjadi makhluk, apalagi sampai dibunuh oleh makhluk. Itu poin. Kemudian yang terakhir di sesi ini, sebelum saya serahkan kepada host kembali, saya hanya ingin mengatakan gini, bahwasanya Bani Israel itu di dalam kajian-kajian mereka terhadap penobatan dan predikat atau simbol domba itu hanya ditujukan kepada Bani Yakub. Yeremia 50-70, Yeremia 23 nomor 2, nomor 3, nomor 8, semua yang disebut domba itu pasti secara hukum nasab mereka disebut kaum Israel. Jadi domba adalah kaum Israel. Di luar dari Bani Israel, umatnya Bani Israel, umat dari keturunan Yakub, Nabi Yakub, itu mohon maaf dikatakan dalam Matius 15 disebut sebagai guguk atau disebut serigala. Ini mohon maaf, mohon maaf. Oleh karena itulah kemudian sejatinya ketika kita belajar tentang kaidah-kaidah kebenaran, maka pondasi awal itu adalah titik histori di mana agama itu kemudian berangkat. Hari ini umat Islam di Indonesia berbicara tentang Islam, berbicara tentang Al-Quran, berbicara tentang Nabi Rasulullah Muhammad SAW. Pada pokok dasarnya, beliau lahir dan menjalankan risalah kenabiannya di tanah Arab. Arab sampai hari ini Islam menerima Allah, menerima baginda Rasulullah Muhammad SAW, menerima Islam, menerima Al-Quran, takbir Allahu Akbar bergemah di tanah Arab. Sampai hari ini sudah 1400 tahun. Lalu bagaimana dengan mereka yang datang di tengah-tengah kita mengatakan diri mereka sebagai anak-anak Elohim? Dari mana mereka berasal? Ajaran ibadah hari Minggu itu dilakoni di mana? Mengajarkan 3 pribadi Tuhan, 2 di antaranya nusul ke atas muka bumi, itu ilmunya dari mana? Mereka selalu menggaungkan kami adalah Israel rohani, kami adalah Yahudi rohani. Tapi apa faktanya? Bani Israel tidak pernah kemudian mengajarkan seperti apa yang diajarkan hari ini oleh mereka. Harusnya yang mengajarkan tentang agama mereka, kalau itu benar, ya keturunan Bani Yakub yang datang ke Nusantara mengajarkan tentang agama mereka. Tapi kan faktanya tidak. Melalui Portugis, melalui Belanda, masuk ke Indonesia. Bukan rabi-rabi Yahudi yang datang. Bukan mereka yang beribadah kepada sinagoge, yang di dalam sinagoge. Bukan mereka yang kemudian menyebut Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Ahad. Bukan. Bukan mereka yang datang mengajarkan agama itu di Indonesia. Bukan. Untuk itulah kemudian, kalau mereka memiliki doktrin, kita juga punya doktrin. Lam yalida, walam yulada. Pencipta langit dan bumi tidak diperanakkan dan juga tidak beranak. Jadi kalau ada yang mengajarkan dengan seindah apapun dibungkus ajaran itu, selama dia mengatakan ini ajaran mengajarkan menyembah kepada anak Tuhan, tolak dengan mengatakan la ilaha illallah. Demikian sementara, terima kasih banyak atas semua ilmu yang diberikan oleh Gurunda Umi selama ini kepada saya pribadi dan teman-teman para apologet. Kami tidak bisa menutup diri bahwa kajian yang kami sajikan sebagai apologet yang sekarang sedang menjadi salah satu materi yang dinikmati oleh rakyat Indonesia, salah satu sumber materi itu adalah dari beliau, Umi yang kita sayangi. Masya Allah, Masya Allah. Untuk sementara saya kembalikan ke host. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Salam hormat buat Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mohon maaf, Bang Aristo, silakan Umi. Saya signal buruk. Silakan Umi. mohon maaf, Ananda Zuma, Ya, Umi. Ananda, Umi jadi takut Ananda. Umi, Umi takut banget dengan puji-pujian Ananda tadi. Umi bukan siapa-siapa. Umi hanya Masya Allah, subhanallah. adalah seorang hamba Allah. Di antara demikian banyak hambanya, dan Umi adalah salah satunya saja. Sedangkan Ananda semua adalah Avengers. Sebagaimana Umi katakan tadi, Umi siap berada di belakang Ananda. Allahu Akbar. Masya Allahu Allah. Akbar. Apa yang bisa Subhanallah. disumbangkan, walaupun hanya sebuah ayat, insya Allah. Dan Ananda alhamdulillah betul-betul Umi kagum. Silahkan berjuang dan Umi tetap di belakang Ananda. Umi bisa Makasih Umi. kapanpun. Sama-sama. Barakallah. Masya Allah. Masya Allah. Jadi, Allah. Barakallah. Umi lagi ya. Silakan Umi. Ya. Oke, makasih. Cukup itu. Umi Oke. takut kalau dipuji-puji. Masya Allah. Masya Itu Allah. bentuk cinta dari Bang Zuma, bentuk kasih sayang. Jadi ini yang membuat Islam itu luar biasa, Umi. Ketika kita dipertemukan dalam ranah mungkin sesuatu yang niat kita sama, maka rasa cinta itu hadir. Yang betul-betul karena Allah, seperti yang saya alami sendiri. Betul kata Umi, Umi sendiri tidak butuh puji-pujian karena segala puji hanya bagi Allah. Tetapi memang Umi harus apa ya, Umi tidak bisa menolak juga ketika motivasi itu datang dari Umi, dan seperti saya contohnya kemudian akhirnya menjadi seorang yang berani dengan ketidakmampuan saya dengan sedikit ilmu, ketika saya termotivasi dari apa yang saya lihat, apa yang Umi sampaikan gitu, betapa ternyata seseorang yang dilahirkan bukan sebagai seorang muslimah, ternyata ketika Allah sudah berkehendak beliau dijadikan sebagai seorang muslimah, semua kata-kata yang dikeluarkan pun menjadi hikmah. Maka sejatinya saya yang dari lahir muslim ini pun terkadang menjadi iri dalam makna yang baik gitu. Kenapa kita yang lahir dari muslim tidak kadang lupa dengan hikmah, bahkan tidak berhikmah ketika bicara. Tapi para mu'alaf sendiri ketika mereka diizinkan kembali ke fitrahnya dalam usia yang kadang tidak lagi muda, justru banyak sekali mengeluarkan hikmah, bahkan untuk saya sendiri yang lahir dari sebagai muslim. Masya Allah. Jadi itu teman-teman, dan seperti yang kita ketahui selama ini, teman-teman yang sudah terbiasa menonton diskusi lintas agama sudah pasti tidak asing dengan Umi Irena. Nah, insya Allah beliau, saya seperti Bang Zuma katakan, guru besar kita. Insya Allah kami akan berkoordinasi dengan Umi Irena terkait ilmu-ilmu kristologi, karena memang pada dasarnya ilmu kristologi ini tidak diajarkan di pesantren-pesantren, di sekolah-sekolah kita tidak ada. Berbeda dengan ilmu Islamologi yang ada 7 SKS bahkan ketika itu ada di sekolah teologi. Bahkan saya kemarin sempat bertanya kepada salah satu pendeta yang juga menjadi apologet Kristen di TikTok. Saya tanya kepada beliau, Pak Pendeta, sebelum jadi pendeta berapa SKS belajar Islamologi? 7. Beliau katakan begitu. Maka ketika kita umat Islam dikomplain, kenapa kalian baca Bible? Kenapa kalian belajar Bible? Kenapa kalian kutip ayat kami? Sesungguhnya kita sedang mengadakan ranah dialektika dengan metode komparasi. Dan niat kita adalah menyelamatkan yang memang harus diselamatkan. Terlepas dengan cara yang kita berbeda, kadang saya sendiri pun cukup keras, Umi. Jadi begitu Umi ya, kalau Umi boleh melihat bagaimana jalannya diskusi, tidak semua yang berjalan mulus, karena kita menghadapi orang-orang yang berbeda, Umi. Ada yang memang hanya sekedar untuk mencaci, ada yang betul-betul ingin bertanya, ingin tahu, ada yang bertanya hanya untuk menguji dan bahkan merendahkan. Banyak, Umi, seperti itu. Saya dan Bang Zuma termasuk orang yang ya kita lihat siapa yang kita hadapi, insya Allah, karena kita diperintahkan untuk adil. Ya, mungkin saya kembalikan ke Pak Disugi. Ada yang ingin disampaikan lagi Pak Disugi sebelum nanti Bang Aristo mungkin juga ingin berbicara. Bang Aristo atau Pak Disugi, silakan dulu mungkin Pak Disugi, atau mungkin menjawab dari perangkat. Bang Aristo, ada yang mau disampaikan? Baik, masalah saya izin tidak open cam sebab kalau saya open cam jaringan saya agak terganggu. Umi Irene Handono,
ketika saya masih Kristen, saya melihat di sebuah video. Beliau menyatakan, saya masih ingat dan saya tidak akan pernah lupa. Yesaya 29 ayat yang ke-12. Dengan tegas, dengan lembut, dengan senyum, beliau katakan, Yesaya 29:12 tertuju kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayatnya yang kurang lebih berbunyi, ketika kitab itu diberikan kepadanya, maka dia akan menjawab, aku tidak dapat membaca. Saat itu kemudian saya tergetar. Apa iya? Inikah ayat yang kemudian tertuju kepada seorang yang bernama Nabi Muhammad? Apakah iya? Saya kemudian harus beriman kepada Nabi Muhammad. Banyak sekali ilmu-ilmu yang kemudian kita ambil dari Umi. Bahkan banyak sekali ilmu-ilmu yang kemudian orang tercerahkan kembali kepada fitrahnya. Dan perjuangan-perjuangan itu, ilmu-ilmu itu, bukan kita sedang memuji Umi, tidak. Justru ini wujud dari terima kasih kami yang paling mendalam, kehadiran seorang ibu yang kita cintai, Umi Irene Handono, memotivasi kami, generasi-generasi mu'alaf, generasi-generasi muslim, yang kemudian kami menemukan jalan kebenaran. Dan dengan kebenaran itu, alhamdulillah, saya secara pribadi bermanfaat dunia dan akhirat. Amin. Masya Allah, saya cuma bisa katakan terima kasih Umi, dari lubuk hati saya yang paling dalam. Jujur, saya sangat sayang kepada Umi. Dulu ketika saya melihat, dalam hati saya ingin suatu saat insya Allah saya akan bertemu dengan orang ini. Ternyata alhamdulillah Allah pertemukan, saya berpelukan dengan Umi, dan sampai sekarang sering intens berkomunikasi, dan saya juga di Irene Center bersama dengan Kohani Kristianto sebagai pembina di situ. Alhamdulillah, terima kasih Umi, berkat ilmu yang Umi berikan kepada kami semua. Begitu luar biasanya lahir seorang yang bernama Zulkifli M. Abbas. Lahir seorang yang bernama Rifa. Lahir Sugi Kristologi. Subhanallah. Luar biasa. Terima kasih Umi. I love you. Umi saya. I love you Umi. Ya ini Umi, mungkin ada saudara kita dari Nona Cebi, Abang Ucok dan Mbak Minta Maaf ada yang ingin ditanyakan atau dinyatakan. Kita sapa dulu. Nona Cebi silakan. Ada yang mau ditanyakan kepada Umi Rena atau ada yang mau dinyatakan, silakan. Assalamualaikum Umi. Saya cuma mau menyampaikan kekaguman saya yang awalnya saya tidak menyangka kalau Umi ini seorang mu'alaf. Dan seiring berjalannya waktu, kenal Uni Rifa, kenal Bang Zuma, dan para apologet lainnya, saya baru tahu kalau Umi ini seorang mu'alaf. Dan Masya Allah ilmunya luar biasa banget. Terima kasih Umi, itu aja. Sama anak-anak Cepi saya, alhamdulillah. Lanjut Bu. Ya, itu saja Cebi, ada lagi mungkin? Nggak tahu, aku gemeter, nervous. udah cukup. Sama seperti Uni tadi. Ya, mungkin kita ke Bang Ucok ini. Bang Ucok Tebas, ada yang ingin dinyatakan atau ingin ditanyakan? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umi, semoga sehat selalu dan panjang umur. Umi mudah-mudahan Muslim Indonesia, kaula muda di TikTok ini, ya insya Allah banyak yang mungkin terinspirasi dari kisah-kisah Umi yang dulu dipublis. Saya sendiri sangat banyak menyerap apa yang menjadi inspirasi untuk bisa disebar ke teman-teman. Walaupun mungkin otak sudah nggak sanggup, tapi mudah-mudahan ya Umi sehat terus, dan saya suka terus kok memantau di channel Umi itu di YouTube. Cuman belakangan saya lihat nggak live
Entah kenapa saya juga menunggu terus notifikasinya. Demikian Umi dari saya, Uni Rifa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini juga ada Bang Bintang Mualaf. Salah satu, kalau saya bilang, beliau adalah orang yang menjadi asbab saya dikenal di YouTube, ya, dan mensupport dan mendorong saya membuat YouTube sendiri untuk media siar sebagai tandingan dari kristenisasi yang juga merebak di YouTube. Bang Bintang Mualaf, silakan. Ada yang ingin dinyatakan atau ditanyakan? Silakan, Bang Bintang Mualaf. Ya, terima kasih waktunya. Assalamualaikum Bunda Irena Handono. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Masya Allah, subhanallah, sangat beruntung sekali, sangat berbahagia sekali malam ini ya. Saya bisa satu komal atau satu room dengan Umi Irena Handono ini ya. Masya Allah. Sudah mungkin sekitar 5 sampai 6 tahun yang lalu ya, saya melihat video Umi Irena Handono ini ya, baik di YouTube atau dimanapun itu, sungguh sangat menginspirasi dan memotivasi. Sebagai kami ini juga termasuk orang yang apa namanya itu, kalau mendapatkan sebuah fitnahan dan hujatan dari non-Islam yang menghujat Islam yang sungguh sangat luar biasa, salah satu bahan referensi ataupun yang saya gunakan itu salah satunya dari video-video Umi Irena Handono ini untuk saya mereaksi atau menjawab hujatan dan fitnahan dari umat non-Muslim ya yang menghujat agama Islam. Masya Allah, sungguh sangat luar biasa, sangat berbahagia sekali. Terima kasih saya bisa apa namanya itu berbahagia satu ruangan dengan Umi Irena Handono ya. Saya doakan mudah-mudahan kedepannya Umi Irena Handono selalu sehat walafiat di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dideraskan rezekinya dan juga dimudahkan segala urusannya. Mungkin segitu dulu Uni Rifa, silahkan dilanjut yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah Pak Disugi sudah monitor nih. Mungkin Pak Disugi ada yang mau disampaikan lagi, Pak Disugi? Saya rasa belum dulu lah, monggo dilanjut dengan yang lain. Oke, ya teman-teman, kalaupun mungkin teman-teman netizen, oke, signal saya sedang buruk. Kalau ada pertanyaan diketik di bawah terkait kristologi ya, mana tahu kita bisa dapat wawasan di sini. Atau mungkin saya dahulu dulu untuk bertanya kepada Umi. Izin saya bertanya, Umi. Silakan, ayo. Oke. Jadi ada salah satu argumentasi Umi, baik dari ranah debat atau ketika kita berdiskusi, topik yang paling sering kita bahas adalah Yesus atau Isa, ini siapa? Kan begitu. Nah, kemudian pada akhirnya banyak sekali teman-teman Kristen mengatakan bahwa Yesus dan Isa itu adalah orang yang berbeda, tokoh yang berbeda. Nah, kalau menurut pandangan Umi Irena sendiri, seperti apa kira-kira? Silakan Umi. Ya, sebenarnya itu cuman suatu gaya ngeles aja. Artinya begini, mereka menolak bahwa yang dimaksudkan Isa adalah Yesus. Mereka menolak untuk menutup. Kalau dibilang orang berbeda, nah mau apa lagi? Berarti tidak ada gunanya untuk diperdebatkan karena orang yang berbeda. Tapi kalau orang yang tidak berbeda, kalau hal itu diterima, maka mohon maaf, ketika masuk di dalam suatu perdebatan yang sehat, tanda kutip ya, maka perdebatan itu akan membuat mereka tersadar. Mau nggak mau mereka harus mau menyadari kenyataan bahwa memang ternyata Nabi Isa alaihissalam adalah yang mereka sebut Yesus itu. Nah, ada hal yang sangat menarik apabila kita memperbandingkan Yesus dalam pandangan agama Kristen, dalam pandangan agama Islam, dan dalam pandangan agama Yahudi. Mereka artinya Kristen, gereja, sangat menghormati Yahudi. Bahkan ibaratnya Yahudi itu sebagai kakak mereka yang tua. Mereka bela Yahudi. Tapi kalau kita lihat di dalam sejarah, berapa kali Kristen mengecewakan Yahudi?
dan juga sebaliknya. Nah, untuk itulah sangat menarik kalau kita tahu bagaimana pandangan gereja Kristen tentang Yesus. Dia adalah Tuhan. Dan kemudian ibunya adalah Bunda Tuhan. Bunda Tuhan, Bunda Maria. Ibu Tuhan. Dia sebagai perantara kalau dalam agama Katolik. Perantara antara manusia dengan Tuhan, maka perantaranya adalah Maria. Nah, kemudian bagaimana tentang Islam? Islam memandang bahwa Yesus adalah seorang nabi. Ibunya adalah wanita terhormat. Ini Islam. Nah, yang perlu kemudian kita ketahui bagaimana Yahudi. Yahudi ini menganggap bahwa Bunda Maria, Bunda Siti Maryam binti Imron, wanita terhormat ini oleh orang Yahudi dianggap sebagai, mohon maaf, wanita yang tercela. Lawan katanya, terhormat, tercela. Dia adalah seorang, mohon maaf, nggak layak ya kalau diucapkan. Nah, kemudian jadi mohon maaf, disingkat saja PLCR. Huruf itu ini singkatan. Dan Nabi Isa, Yesus dianggap adalah anak jadah. Anak jadah, anak haram. Inilah perbedaannya. Jadi sebenarnya agama kita ini, Islam, menghormati juga Nabi Isa, juga menghormati ibunya, dan menghormati seluruh nabi. Semua nabi kita akui, kita hormati. Tapi dalam Kristen tidak demikian. Dalam agama Yahudi, banyak sekali nubuat-nubuat, ayat-ayat tentang nabi-nabi terdahulu, termasuk tadi yang sudah diucapkan, yaitu Yesaya pasal 29 ayat 12, yang menyatakan bahwa seorang nabi yang umi, seorang nabi yang tidak dapat membaca. Siapa yang dimaksudkan? Adalah tidak ada yang lain kecuali Nabi Muhammad SAW. Sallallahu alaihi wasallam. Ya, tapi inilah mereka karena kesombongannya, maka mereka tidak mau menerima. Dan memang betul bahwa Yahudi itu, ya, agama Yahudi hanya untuk bangsa Yahudi. Satu yang tidak bisa dipungkiri lagi, mujizat Nabi Muhammad SAW, Allah memberikan kepada Rasulullah Nabi Muhammad SAW, yaitu kitab suci Al-Quran. Apa maksudnya? Al-Quran ini terbukti 1400 tahun lebih ternyata tidak ada perubahan sama sekali. Dan yakin sampai akhir zaman tidak akan ada yang bisa membuat semisal kitab suci Al-Quran. Jangankan satu kitab, satu ayat pun tidak akan. 1400 tahun tidak akan mampu. Ini sangat berbeda dengan Yahudi maupun Kristen. Insya Allah. Terima kasih Umi. Ya, teman-teman yang di bawah sepertinya dari tadi mengingatkan saya untuk Pak Dance belum bicara, kata beliau ya, di bawah ya. Jadi tadi sengaja saya Pak Nona Cebi, Bang Ucok, Bang Bintang saya izinkan bicara dulu karena tadi Pak Desugi dan Pak Dance sudah, tapi nggak apa-apa. Mungkin kita ke Pak Dance nih teman-teman di bawah. Ada yang mau ditanyakan atau dinyatakan kembali Pak Dance kepada Umi Irena mungkin? Oke, belum. Suaranya tidak terdengar tapi. Ya Pak Dance? Salah klik sepertinya Pak Dance. Masih ke mute.
Ada yang mau disampaikan lagi Pak Dance? Beliau salah klik sepertinya. Dia masih berusaha untuk open. Oke, silakan Om Dance. Masya Allah. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, warahmatullahi saya merasa bangga serta bahagia atas mendengar narasi atau ungkapan oleh Umi Irene Handono dengan juga sahabat kita Bang Suma. Biar melalui pertemuan ini kita semakin semangat mengobarkan dakwah, karena Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diutus bagi dunia ini, dan biar sesuatu yang terbaik, ilmu dan iman kita tumbuh kembangkan dan kita beritakan. Seperti saya ini sudah setahun mualaf. Sebetulnya saya mualaf bukan keinginan hati batin saya, tetapi Yesuslah yang membawa saya. Saya mencintai Yesus. Apa yang dilakukan oleh Yesus atau Isa Al-Masih dilakukan juga oleh para nabi-nabi. Apa yang dilakukan oleh para nabi-nabi kita bisa temukan juga dalam perjanjian baru dan bisa temukan dalam Al-Quran, yang menunjukkan bahwa Allah sumber keselamatan, Allah sumber selamat, dan Yesus serta para nabi-nabi diutus sehingga ada keselamatan. Nuansa keselamatan yang diajarkan oleh Yesus seperti apa yang dia sampaikan. Yesus berdoa kepada Allah dan Yesus menyatakan bahwa Allah satu-satunya, dan itulah keyakinan saya sebagai Muslim istiqomah. La ilaha illallah, setia sampai akhir hidup. Demikian. Amin, amin ya rabbal. Masya Allah, luar biasa. Ya, jadi signal Bang Zuma di sini merah ya, satu. Mungkin kita ini dulu. Ada lagi mungkin dari pihak teman-teman lain yang ingin bertanya terkait keilmuan kristologi kepada Umi Irena. Mungkin Cebi atau Bang Ucok atau Bang Bintang atau teman-teman yang typing di bawah. Silakan ajukan pertanyaan dan di tag nama saya biar saya bacakan pertanyaannya. Insya Allah dibantu jawab oleh Umi Irena atau Bang Zuma nantinya. Silakan. Nah, biasanya Umi izin. Oke, silakan Bang Aristo. Kalau ada yang ingin mualaf, silakan bersyahadat. Boleh juga naik. Ya. Biasanya Umi Irena, room-room seperti ini, kami membuka diri untuk teman-teman Kristen bertanya sepuasnya tentang Islam. Tapi nanti ketika mereka mencoba menjelaskan agama Kristen di hadapan kami, maka artinya mereka sepakat ingin diskusi dengan kami. Maka itulah yang terjadi selama ini, yaitu diskusi di udara. Nah, salah satu panglima kita adalah Bang Zuma yang hampir setiap hari alhamdulillah berdakwah dengan cara berdiskusi dengan para apologet kekristenan. Memang nggak berbeda ya Umi, menghadapi penyesat dengan orang-orang tersesat itu berbeda Umi. Ya, mungkin Bang Zuma nanti bisa cerita bagaimana pengalaman. Kalau saya pribadi bersama Bang Zuma kurang lebih hampir dari tahun 2019 bersama beliau menyaksikan sendiri bagaimana cara beliau mengcounter hujatan dan tuduhan juga. Dan biasanya Umi, kami setelah ini akan menaikkan beberapa orang teman-teman kita Kristen yang akan bertanya kepada kami. Tapi karena kali ini ada Umi, maka kalau Umi izinkan kami naikkan, kalau tidak apa-apa, kita cukup teman-teman netizen saja bertanya di bawah, kita akan bacakan, maka insya Allah kita akan jawab di sini kalau memang kita mampu menjawab. Ya, silakan teman-teman yang ingin bertanya. Ya. Huruf dan Zuma sudah bisa, sudah tidak merah lagi. Oh udah, oke. Nah, Bang Zuma,
mungkin Bang Zuma bisa lebih mempertegas ya, karena stigma negatif selalu meluncur kepada kita. Tentunya kita dianggap provokator, kita dianggap mengurusi agama orang, kita dianggap orang-orang yang menjadi asbab perpecahan di negara ini karena kita dituduh menyerang agama Kristen. Nah, saya termasuk, Bang Zuma termasuk, Pak Desugi termasuk dituduh seperti itu. Bagaimana penjelasannya dari komandan kita ini, Bang Zuma, terkait tentang stigma negatif yang ya bukan hanya dari kalangan eksternal yang pasti muncul, tapi juga ada sedikitnya dari kalangan internal yang kurang paham, malah memberikan stigma negatif kepada kita. Mungkin Bang Zuma silakan. Halo Bang Zuma. Oke, mungkin Bang Zuma menjauh dari perangkat. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini pertanyaan yang sangat menarik ya. Terkait dengan fenomena yang ada sekarang dalam hal kehadiran kita selaku apologet yang senantiasa memberikan penyampaian ya secara tegas kepada umat Islam juga dan kepada teman-teman Kristen juga yang kebetulan menjadi penikmat daripada kajian-kajian atau debat lintas agama. Sebagai apologet, khususnya saya pribadi, itu senantiasa mengakui di hadapan teman-teman Kristen bahwa keunggulan Bani Israel itu diakui oleh Al-Quran, bahwa Allah memberikan legitimasi sebagai umat pilihan Allah. Di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah itu sangat jelas dikatakan di dalam ayat 12-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ahazallahu mitsaka bani Israil wa ba'atsna minhumusna asyara naqiban. Jadi Allah ini memang telah menyatakan bahwa memilih di antara 12 suku Bani Israel itu untuk dijadikan sebagai raja. Wa qala Allahu inni ma'akum. Dan Allah mengatakan bahwa aku bersama dengan kalian. Jadi Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa taala yang kemudian menyatakan kebesarannya, kemuliaannya kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menyatakan bahwa sebelum engkau wahai Nabi Muhammad, terlebih dahulu aku pernah memilih dari ke-12 suku dari Bani Israel, dan di tengah-tengah mereka aku mengutus nabi dan juga memberikan wahyu berupa kitab suci. Tapi apa selanjutnya kemudian? Kata Allah, mereka mengingkari perjanjian. Wabima naqdihim mitsaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiyah. Mereka melakukan pengingkaran terhadap janji sehingga Allah kemudian melaknat mereka, menjadikan hati mereka keras membatu. Itu poin. Nah, apakah kemudian Allah Subhanahu wa taala berakhir sampai di situ, meninggalkan umatnya yang dulu dia katakan inni ma'akum? Tentu tidak. Allah Subhanahu wa taala tidak meninggalkan mereka. Allah Subhanahu wa taala kemudian tidak menjadikan mereka sebagai orang yang dianaktirikan. Tapi Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, serukan kepada mereka, ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyin lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'fu an katsir." Qad ja'akum minallah nuru wa kitabun mubin. Sampaikan kepada para ahli kitab bahwa aku Allah telah mengutus engkau dan telah datang kepada mereka, menjelaskan kepada mereka banyak dari kitab yang mereka sembunyikan dan banyak membiarkan untuk tidak dijelaskan. Dan sungguh Allah telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menjelaskan. Jadi Allah kemudian mendatangkan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyeru kepada ahli kitab untuk beriman kepada beliau. Kalau kepada ahli kitab aja Allah minta untuk dinyatakan kebenaran baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lebih-lebih terhadap orang zalim yang berada di tengah-tengah mereka. Makanya dikatakan oleh Al-Quran, illalladzina zalamu minhum. Orang-orang zalim ini juga menerima bagian dari dakwah. Jadi kita umat Islam, para apologet,
memiliki legitimasi untuk menyampaikan Al-Quran, kebenaran Al-Quran kepada mereka yang zalim. Kita harus menyampaikan juga kepada mereka bahwa kaidah ini, mau tidak mau, suka ataupun tidak, umat Islam harus tampil menyatakan kebenaran. Bani Israel diminta untuk diseru kembali kepada Allah dengan jalan mengimani baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kalau Rasulullah diutus untuk mengajak Bani Israel ahli kitab kembali kepada Allah, bagaimana Anda yang bukan Bani Israel? Makanya Allah Subhanahu wa taala menerangkan, "Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas basyiran wa nadhira." Tiadalah kami mengutus engkau wahai Nabi Muhammad melainkan untuk seluruh umat manusia. Lalu siapa yang punya kewajiban menyampaikan itu? Ya kita para apologet, menyampaikan kepada saudara-saudara kita agar mereka itu beriman kepada Rasulullah. Tentu dengan kalimat-kalimat yang hasanah, kalimat yang baik. Tapi ada kaidah, illal ladzina zalamu minhum, kecuali terhadap orang-orang yang zalim di antara mereka. Kita boleh tegas, kita boleh keras demi untuk keselamatan mereka. Jadi saya rasa ketika kita terjun di dunia apologet, apalagi dalam keadaan saat sekarang, ya kita harus kudu siap untuk dihujat, dicaci, dikucilkan, dihinakan, direndahkan, dinistakan. Ya, itu adalah resiko di dalam penyampaian. Kalau tidak sanggup dengan keadaan itu, mundur perlahan, kemudian coba mentadaburi kemudian Al-Quran dan mengkaji seperti apa harusnya seorang muslim di dalam menghadapi serangan-serangan yang datang dari luar. Khususnya terhadap serangan akidah. Saya kira begitu, Umi dan juga sahabat yang lain yang saya sampaikan terkait dengan ini. Insya Allah apa yang kita berikan dan kita sampaikan ini memiliki nilai edukasi terhadap umat. Demikian sementara, Amin, silakan. amin. Terima kasih Bang Zuma, komandan kita. Bang Aristo, kira-kira Umi Rene berapa menit lagi beliau bisa bergabung dengan kita? Mungkin boleh kita closing karena Umi mungkin tidak bisa lama. Istirahat? Iya. Ya. Sebelum Masya Allah ya. Karena kita akan siap tempur Umi. Sebelum Umi turun, Biasanya. saya ingin berpesan kepada teman-teman, kita sedang berusaha untuk mempertemukan Gurunda Zulkifli M. Abbas bersama dengan Ustadz Abdul Somad melalui Komal YouTube, Komal TikTok ini. Amin. Nah, Amin. kita sedang berkomunikasi. Amin. Nantikan insya Allah kehadiran Amin. Zulkifli M. Amin. Abbas berkolaborasi dengan Ustadz Abdul Somad. Ya, amin. Ya. Takbir. Insya Allah, takbir, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dan kita akan Komal Aristo teman-teman akan menghadirkan insya Allah tokoh-tokoh yang memotivasi, memberikan edukasi kepada kita. Di antaranya insya Allah kita wacanakan ustadz-ustadz kita dan juga salah satu mu'alaf favorit kita juga ya, Ko Felix Xiao juga insya Allah. Dan mudah-mudahan salah satu ya termasuk saya bilang masternya filsafat Rocky Gerung juga, Bapak Rocky Gerung juga, mudah-mudahan insya Allah akan kita minta beliau-beliau ke sini untuk bergabung bersama kita, memberikan wawasan dan edukasinya. Dan kita akan tunjukkan bahwa umat Islam itu adalah umat yang diperintahkan untuk berpikir lalu menyampaikan segala sesuatu dengan sandaran yang kuat. Dan dari sisi akademis umat Islam tidak akan bisa dipatahkan hujahnya. Itu keyakinan saya dan yang kita bawa selama ini. Baik, Umi Irena, sebelumnya terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di Komal Aristo. Dan silakan Umi untuk closing statement. Dan teman-teman di bawah ya. Sebentar Uni Rifa, sebelum Uni closing statement, sahabat-sahabat Ikhwan Villa, ini juga kita live-kan di beberapa channel YouTube. Saya mengajak teman-teman untuk mendukung program Irene Center, ya, baik itu dukungan secara moral, baik dukungan secara finansial. Silahkan langsung kunjungi channel YouTube Irene Handono. Di sana ada program-program disuguhkan kepada kita, mungkin juga untuk mu'alafah yang terbuang dari keluarga, insya Allah bisa ditampung oleh Umi Irene Handono. Ini betul-betul pejuang,
Masya Allah, dan beliau sudah melahirkan generasi-generasi mu'alafah ratusan orang. Masya Allah. Insya Allah. Oh, informasi juga saya sampaikan, Insya Allah entah di roomnya Aristo atau roomnya Uniriva, antara keduanya, Insya Allah hari Senin nanti kita juga akan ada kajian bersama Kododitan. Ya, hari Senin Insya Allah nanti jamnya baru saya buat Uniriva. Oh ya. Besok ini izinkan Zuma jika ada waktu. Bang Zuma. Gurunda Zuma, Dewa Putu Adi besok juga ingin berkolaborasi dengan Gurunda Zuma. Dewa Putu Adi seorang artis, seorang mantan gitaris, badan penuh tato. Jika Gurunda siap, insya Allah besok kita jadwalkan 19.30 berjumpa lagi, bersemangat lagi bersama dengan Dewa Putu Adi. Masya Allah. Jangan lupa disimak teman-teman. Besok insya Allah jam 19.30 kita juga akan kedatangan kehadiran saudara kita yang juga akan memberikan motivasi dan ilmunya, Bang Dewa Putu Adi. Silakan di searching siapa beliau kalau teman-teman yang ada yang belum tahu mungkin. Dan insya Allah juga kolaborasi dengan Bang Zuma dan Umi Irena. Insya Allah kita belum bertemu secara di dalam realita, dan semoga Allah izinkan saya memeluk Umi nanti, tapi setidaknya Allah izinkan saya bertatap muka dalam dunia virtual. Saya minta doanya kepada saya dan Bang Zuma, Bang Aristo dan Nona Cebi dan teman-teman lainnya untuk dikuatkan. Seperti Bang Zuma bilang, hal yang kita lakukan ini bukan hal yang mudah. Tentu kami akan dihujat, dibenci, dan mohon diberikan, mintakan kepada Allah agar kami diberikan juga kekuatan, Umi. Amin. Silakan Umi. Umi sangat menunggu kehadiran Ananda, Rifa, kemudian juga Ananda Zuma, kemudian Pak Din, kemudian juga Aristo, kemudian siapa lagi ya, Dance, kemudian Ucok, Mita, Cebi, dan semuanya. Ayo kita berkumpul, kita merapatkan barisan. Insya Allah kalau kita bersatu padu, insya Allah Indonesia akan terselamatkan. Jangan Amin. Amin ya rabbal Amin ya rabbal alamin. Ketika Umi muncul, demikian banyak terhadap Umi. Itu kita tahu. Dan cara memfitnah adalah memang cara yang ampuh menurut mereka. Dan kita tidak boleh sampai kemudian membisu karena mereka memfitnah. Mari kita tetap menyampaikan. Karena perintah Allah, sampaikanlah. Sampaikanlah bahwa yang hak itu hak, yang batil itu batil. Maka inilah yang harus kita lakukan dan buktikan bahwa Islam adalah agama yang agung dan mulia. Umat Islam adalah umat panutan dunia. Insya Allah. Allahu Akbar. Allah. Ya, itu dia Umi Irena. Umi Irena, terima kasih kebersamaannya dari tadi jam 19.30. Semoga ada manfaat buat kita-kita yang ada di kolom ini tentunya, dan juga buat netizen yang menonton 2,1 yang nonton. Dan teman-teman jangan lupa di-subscribe ya. Aduh, signal saya jelek sekali. Di-subscribe channelnya Umi Irena dan juga channel Bang Zulkifli M. Abbas dan juga channel saya Rifa MOW dan Aristo. Bang Aristo tetap Aristo ya? Pak Disugi channelnya? Ya, Aristo tetap Aristo. Kristologi, reaksi dan salam akal sehat. Oke, Bang Bintang Mu'alaf Sekaligus ini channelnya. Umi dipromosikan channelnya sahabat kita, Dinda kita, Curious Moto. Mohon di Oke, ya Bang Moto juga punya channel YouTube ya teman-teman. Di situ teman-teman akan mendapatkan info kajian-kajian terkait tentang kristologi. Insya Allah mudah-mudahan dengan adanya channel-channel umat Islam itu sebagai bentuk benteng atau jawaban kita. Ingat ya, kalau saya pribadi ya, saya mengatakan bahwa saya hadir di sini karena saya seorang pelajar. Jadi saya menampar mereka-mereka yang berbicara tentang agama Islam tanpa ilmu pengetahuan, dan tidak peduli apapun serangan terhadap kita. Seperti Bang Zuma katakan, kalau tidak sanggup maka mundur perlahan. Dan saya menyatakan sikap untuk tidak akan pernah mundur
apapun yang terjadi, insya Allah. Karena seperti Bang Zuma bilang, apa yang kita lakukan ini bukan hal yang menyenangkan, bahkan bukan hanya eksternal yang akan membenci, tapi juga termasuk internal ya. Kita akan diserang, dibenci, bahkan dijatuhkan secara moral, internal kita akan dijatuhkan, karakter kita akan dihancurkan. Nggak peduli, Islam tetap akan berjalan sebagaimana semestinya, sunatullah akan tetap berjalan. Ada atau tidak ada pun Unirifa, ada atau tidak ada pun Manzuma, yang namanya Islam akan selalu menjadi dinul haq, di mana tidak akan bisa dipatahkan hujah-hujahnya umat Islam, karena umat Islam berhujah menggunakan dasar yang kokoh. Ya, berbeda dengan teman-teman kita ketika ditanya definisi tentang apa yang mereka yakini saja, mereka sudah 2 minggu menjawabnya. Itu yang terbiasa kita lakukan. Baik Umi Irena, seperti yang tadi sudah kita dengarkan, Umi Irena boleh istirahat, dan maaf Ananda kalau ada selama memandu Umi di sini ada kesalahan dalam berkata. Doakan kami di sini. Doakan kami di sini. Itu saja mungkin dari saya Umi Irena. Umi, terakhir dari saya Umi. Ya. Mohon doa, insya Allah kami dari Apologet sedang berjuang untuk agar LAI, Lembaga Kitab Indonesia, menghilangkan kata Alkitab, Allah, Rasul, dan juga Nabi untuk sementara. Insya Allah dalam bulan September ini kita sementara menggodok langkah apa yang akan kita ambil segera. Insya Allah. Amin. Insya Allah. Amin. Insya Allah. Ya. Insya Allah. Makasih Umi, makasih. Masya Allah. Luar biasa. Saya sampai merinding. Masya Allah. Luar biasa. Umi, halo. Insya Allah. Saya dengan Umi ini sering ketemu beliau setiap. Jadi ada pesan dan amanah oleh para guru-guru kita kepada Umi Irene dan Irene Center, bahwa saya Aristo akan selalu tetap terus ada bersama dengan Irene Center. Ya. Dan sahabat Ikhwan Fillah, sebelum turun Umi Irene, saya sampaikan bahwa beliau ini seperti yang kita lihat di virtual, beliau senyum, beliau ramah, apalagi kalau berjumpa teman-teman. Memanggil kita lembut, senyum, gitu. Sehingga dengan senyuman beliau itu, singa pun takut. Masya Allah. Umi, sehat selalu Umi. Insya Allah sehari 2 saya akan muncul di tempat Umi, bertemu dengan Umi, peluk Umi, dan insya Allah bisa cium Umi lagi. Masya Allah. Silakan teman-teman. Oke, silahkan, nggak apa-apa. Kak Sali boleh diputus koneksi ke TikToknya. Assalamualaikum. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Umi Irene ya. Masya Allah. Sehat selalu.